batu menangis, kisah seorang wanita cantik berubah menjadi batu. Di sebuah bukit yang terpencil di Kalimantan Barat, jauh dari keramaian desa, hiduplah seorang janda miskin bersama putrinya yang bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil yang terbuat dari bambu dan atap daun rumbia. Meski hidup dalam kemiskinan, sang ibu selalu bersyukur dan berusaha keras untuk bertahan hidup. Darmi, putri dari janda tersebut, adalah seorang gadis yang sangat cantik. Parasnya mempesona, dengan mata yang indah dan senyum yang manis. Kecantikannya begitu memukau hingga setiap orang yang melihatnya akan terpesona. Darmi sangat menyadari kecantikannya dan selalu membanggakan hal tersebut. Namun, di balik kecantikan fisiknya, Darmi memiliki sifat yang kurang baik. Ia adalah seorang gadis yang malas dan tidak pernah membantu ibunya. Setiap hari, ia hanya sibuk bersolek di depan cermin, memandangi wajahnya yang cantik. Ia tidak pernah membantu ibunya bekerja di ladang atau mengerjakan pekerjaan rumah. Ibunya, meski merasa sedih dan kecewa, hanya bisa sabar dan terus menasihati Darmi. Setiap hari, ibunya berdoa dengan tulus kepada Tuhan, memohon agar Darmi bisa sadar dan mengubah sikapnya. Ia berharap, suatu hari nanti, Darmi bisa menjadi seorang gadis yang baik dan berbakti kepada ibunya. Namun, sampai saat ini, doa ibunya belum juga terkabul. Darmi masih saja keras kepala dan tidak mau mendengarkan nasihat ibunya. Suatu hari yang cerah, Darmi datang kepada ibunya dengan wajah yang tampak sedikit gelisah. Alat-alat kecantikannya telah habis dan ia meminta ibunya untuk membelikannya lagi. Ibunya, seorang wanita sederhana yang hidup dengan hasil bertani, tidak tahu apa yang dimaksud dengan alat kecantikan. Namun, melihat kegelisahan putrinya, ibunya memutuskan untuk mengajak Darmi ke pasar. Darmi awalnya menolak. Ia khawatir kulitnya akan menjadi hitam karena terpapar sinar matahari. Namun, setelah beberapa saat berpikir, Darmi akhirnya setuju untuk ikut ke pasar. Namun, ia mengajukan satu syarat, ibunya harus berjalan di belakangnya. Darmi tidak mau orang lain melihat ibunya yang berpakaian lusuh berjalan beriringan dengannya yang berpakaian bagus. Mereka berdua harus berjalan jauh untuk sampai ke pasar. Darmi berjalan di depan ibunya dengan langkah yang mantap, mengenakan pakaian yang sangat bagus. Sedangkan ibunya berjalan di belakang Darmi dengan pakaian yang lusuh dan kotor, namun tetap dengan wajah yang penuh kasih sayang. Saat memasuki desa, semua orang yang melihat Darmi langsung terpesona akan kecantikannya. Banyak pemuda desa yang mengagumi kecantikannya dan berharap bisa mendapatkan hatinya. Penduduk desa merasa heran melihat seorang wanita berpakaian lusuh berjalan di belakang Darmi yang berpakaian indah. Salah satu dari mereka, seorang pemuda yang terpesona oleh kecantikan Darmi, bertanya siapa wanita itu. Dengan nada sombong, Darmi menjawab bahwa wanita itu adalah pembantunya. Jawaban ini diulanginya setiap kali seseorang bertanya. Sang ibu, yang mendengar setiap kata-kata Darmi, hanya bisa menahan diri dan menangis dalam hati. Hatinya terluka mendengar putrinya sendiri menganggapnya sebagai pembantu. Namun, ia tetap berusaha untuk tersenyum dan bertahan. Namun, lama-kelamaan, rasa sakit di hatinya menjadi terlalu berat untuk ditahan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan air matanya. Di pinggir jalan, ia bersimpuh dan menangis. Darmi yang melihat ibunya berhenti, merasa heran dan bertanya mengapa ibunya malah duduk dan berhenti. Namun, ibunya hanya diam dan tidak memberi jawaban. Tiba-tiba, ibunya mengangkat tangannya dan mulai berdoa.
Darmi semakin heran melihat ibunya berdoa di tengah jalan. Namun, ibunya tidak menjawab dan terus meneruskan doanya. Dalam doanya, ia memohon kepada Tuhan untuk menghukum putrinya yang telah berlaku durhaka kepadanya. Ia berharap, dengan hukuman itu, Darmi akan sadar dan mengubah sikapnya. Tak lama setelah ibu berdoa dengan penuh kesedihan, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Awan hitam menggumpal dan petir mulai menyambar. Hujan turun dengan derasnya, seolah-olah alam ikut berduka atas sikap Darmi yang durhaka. Perlahan-lahan, tubuh Darmi mulai berubah. Mulai dari kakinya yang tidak bisa digerakkan, lalu perlahan naik ke seluruh tubuhnya, berubah menjadi batu yang dingin dan keras. Darmi menjerit ketakutan, menangis dan memohon ampun pada ibunya. Namun, ibunya hanya bisa menatap putrinya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hukuman untuk Darmi sudah ditetapkan dan tidak bisa dibatalkan lagi. Darmi menangis dan menyesali perbuatannya. Ia merasa takut dan kesepian. Saat kepala Darmi belum menjadi batu, ibunya melihat Darmi menitikkan air mata. Itu adalah air mata penyesalan yang terlambat. Semua orang di desa itu menyaksikan peristiwa tersebut dengan perasaan yang bercampur aduk. Mereka merasa kasihan, tetapi juga merasa bahwa Darmi mendapatkan hukuman yang pantas atas perbuatannya. Legenda Batu Menangis adalah sebuah cerita rakyat yang sangat populer di Kalimantan Barat. Cerita ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari budaya setempat. Penduduk setempat percaya bahwa legenda ini bukan hanya sekedar cerita, tetapi merupakan peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Pesan moral yang bisa dipetik dari legenda ini adalah pentingnya berbakti kepada orang tua. Kita harus taat dan patuh terhadap perintah orang tua, karena mereka telah berkorban banyak hal untuk kita. Murka orang tua dianggap sebagai murka Tuhan, dan akan mendatangkan hukuman bagi yang durhaka. Legenda Batu Menangis mengajarkan kita bahwa sikap dan perilaku adalah hal yang lebih penting daripada kecantikan fisik. Kita harus selalu menghargai dan menghormati orang tua kita, karena mereka telah berkorban banyak hal untuk kita. Dan yang paling penting, kita harus selalu berbuat baik kepada orang lain, tidak peduli seberapa cantik atau tampan kita. Karena pada akhirnya, kecantikan fisik akan memudar, tetapi kebaikan hati akan selalu diingat dan dihargai oleh orang lain.